Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Dila R4. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala jalan urusannya, amin. Alhamdulillah, senangnya masih bisa sapa-sapa teman-temanku semua dan share kegiatan aku lagi ya. Nah, rutinitasku di pagi hari. Nah, aku pagi-pagi itu lebih suka ngejar masakan dulu ya teman-teman. Nah, jadi sambil masak pagi itu aku sambil nyuci, kadang-kadang gitu ya teman-teman. Nah, entah kenapa, karena kalau udah siang itu aku mager aja bawaannya buat masak. Nah, ini aku lagi peras santan, tapi santannya di sini aku blender aja ya teman-teman, biar lebih keluar untuk santan kentalnya. Nah, karena kan kelapa itu juga udah dari kulkas ya, seperti biasa aku tuh kan beli kelapa parut gitu, terus aku simpan di kulkas. Nah, jadi biar santannya itu lebih keluar, ini aku langsung blender aja ya. Tapi pas blender tuh aku tambah sedikit air panas gitu ya teman-teman, biar santannya itu lebih kental gitu. Nah, lanjut di sini aku mau saring aja ya untuk santannya langsung ke dalam wajan. Nah, bagi teman-teman yang udah lama ngikutin video aku pasti udah hafal ya kalau aku tuh sering juga masak santan dan balado ikan gitu. Nah, ini aku bikin kali ini untuk gulainya tuh mau aku tambahkan pakai pare gitu ya teman-teman. Aku mau bikin gulai ikan yang mau aku tambahin pare nantinya. Nah, kalau orang Padang itu pasti identik banget dengan yang bersantan terus dengan yang balado-baladoan gitu ya teman-teman. Nah, secara aku tuh orang Padang tulen ya teman-teman ya, menunya memang selalu seperti ini. Sebetulnya nggak bagus ya buat kesehatan, tapi aku kalau masak gulai itu aku nggak terlalu kental kali ya untuk santannya agak encer-encer sedikit gitu ya teman-teman, karena kalau terlalu kental terlalu berlemak gitu ya. Nah, itu tadi bumbunya juga aku blender semua seperti biasa. Bumbunya itu aku tuh pakai bawang merah, kunyit, jahe, dan cabai rawit. Nah, terus jeruk nipis itu teman-teman aku ambil beberapa ulas gitu, aku sekalian juga blender, karena kalau gulai santan seperti ini dikasih jeruk nipis rasanya tuh enak banget loh teman-teman. Apalagi ikannya ini jenis ikan karang ya, jadi kita masaknya tuh memang harus ada asam-asamnya, jadi biar amisnya hilang dan terus agak berasa gitu ya teman-teman. Kalau untuk dedaunannya ya seperti biasa, ada daun kunyit dan daun ruku-ruku. Daun ruku-ruku itu yang bakal bikin ngilangin juga amis dari si ikan. Nah, supaya gulai kita tuh nggak pecah santan gitu, diaduk terus ya teman-teman, sambil nunggukan dia tuh betul-betul mendidih. Tadi kalau udah mendidih betul-betul gitu kita tinggal, nggak masalah ya. Nah, ini di sini nggak ketinggalan ya kerupuk. Di sini aku goreng kerupuk opak ya teman-teman, karena kalau makan tanpa kerupuk di rumah ini rasanya nggak meriah ya. Aku jarang ya teman-teman makan nasi pakai kerupuk, paling yaitu ini videonya juga udah lama aku ambil ya, waktunya mamaku dan bapakku masih di sini. Nah, paling ya yang makan nasi pakai kerupuk itu bapak aku ya, kalau ada pak suami di rumah ya pak suami. Terus adik aku juga hobi loh makan pakai kerupuk gitu. Itu udah lama ya meninggalkan makan nasi pakai kerupuk semenjak aku jalani pola hidup sehat ya teman-teman. Pokoknya sebelum si adik Rapik lahir, 2 tahun sebelum adik Rapik lahir aku udah menjalani pola hidup sehat. Aku tuh lebih menghindari yang namanya berminyak-minyak, bersantan-santan. Ya paling aku tuh masak cuma untuk orang rumah aja ya. Kalau untuk menunya aku tuh selalu pisahkan gitu loh teman-teman. Kayak ikannya itu kadang aku bakar, kadang tuh aku kukus gitu ya. Nah, jadi udah kebiasaan aja teman-teman kalau aku tuh makannya serba kukus. Ya lanjut ya, aku udah selesai buat
masak, ini aku langsung aja ngejemur pakaian ya teman-teman. Seperti aku bilang di awal tadi, aku tuh kalau masak nyambil ya, nyambil nyuci, nyambil masak sambil beberes. Nah, biar semuanya itu kelarnya itu berbarengan ya teman-teman. Lagian pun kalau nyuci kan mesin cuci yang mutar ya kan, jadi ya udah nggak apa-apa kalau kita sambil untuk pekerjaannya, kecuali kita itu cucinya itu manual pakai tangan gitu, memang sulit untuk disambil ya teman-teman. Nah, ini lanjut di siang harinya aku nyetrika pakaian. Nah, ini yang aku setrika bukan kain yang aku jemur tadi ya, tapi ini adalah kain yang semalam ya yang aku setrika ini. Nah, karena kemarin tuh aku kan juga pergi belanja gitu ke toko kelontong ya teman-teman, jadi ini baru sempat aku buat nyetrika pakaian yang kemarin. Nah, itu videonya bakalan launching juga ya yang aku masak, habis itu aku langsung belanja ke toko kelontong gitu. Nah, tapi nggak tahu ya yang mana dulu nanti yang ke upload. Kadang tuh aku kalau ngupload video itu suka acak-acakan gitu loh teman-teman, kadang malah nggak berurutan gitu. Nah, ini video udah lama banget di galerinya aku, jadi pas aku scroll gitu jumpa, ya udah sekalian aja aku edit dan aku VOD gitu ya teman-teman, biar nggak memenuhi galeri gitu ya. Nah, nanti tinggal aku simpan aja ke YouTube Studio gitu. Makanya kadang pas aku ngupload gitu kadang nggak suka berurutan teman-teman, kadang kayak video footprint gitu, padahal kadang kan aku belanja hari Sabtu, jadi videonya itu udah ready di hari Minggu gitu ya. Tapi karena ya udah pas ngupload itu ya mana yang aku senang itu yang aku upload terlebih dahulu. Nah, aku selalu seperti ini ya teman-teman. Kalau untuk pakaian aku setrikaannya itu menyeluruh ya teman-teman, jadi sampai ke pakaian dalam itu juga aku setrika ya. Makanya aku nggak mau buat setrikaan itu numpuk-numpuk, karena kan aku nyetrika keseluruhan itu kalau ditumpuk-tumpuk itu rasanya makin berat ya teman-teman. Nah, makanya aku tuh lebih senang misalnya kalau kain habis diangkat dari jemuran itu langsung dikerjain di setrika gitu teman-teman, jadi nggak ada kain yang menumpuk gitu. Nah, gimana nih teman-teman di rumah? Teman-teman di rumah tim yang mana? Tim yang setrika atau tim yang lipat-lipat? Sebetulnya sama aja teman-teman, intinya walaupun dilipat kita kan biar nggak berserakan ya. Misalnya kita taruh di atas tempat tidur, terus ada kan orang yang ditaruh di atas tempat tidur, terus dia ngambilnya yang mau dipakai tarik, yang mau dipakai tarik, kan ada yang seperti itu kan. Kalau aku nggak ya teman-teman, rasanya nggak biasa gitu ya, matanya itu langsung gimana ya, perasaanku lah kayak sakit mataku memandangnya seperti itu loh teman-teman. Aku tuh bukannya rapi atau bersih, tapi aku berusaha ya teman-teman buat rapi gitu ya. Jadi kalau rapi nggak berserakan di rumah, jadi kita pun sebagai seorang ibu rasanya hati ini tenang, nggak stres ya lihat kerja menumpuk gitu. Aku tipe orang yang cepat stres ya teman-teman, apalagi kalau lihat pekerjaan menumpuk. Nah, itu aku mulailah uring-uringan, terus aku marah-marah gitu loh teman-teman. Jadi lampiasannya itu kadang-kadang aku suka marah sendiri gitu loh. Tapi kadang kan ada yang bilang dibawa santai aja bun, enjoy, nggak usah dipikirkan itu pekerjaan. Mungkin aku tipe ibu yang seperti itu, jadi aku nggak bisa enjoy gitu ya teman-teman. Mungkin beda orang, beda ya caranya gitu ya. Tapi aku usahakan kerjaan aku tuh selesai. Kalau udah selesai nanti aku baru bisa tenang, baru bisa santai. Nah, aku tipenya seperti itu ya teman-teman. Kecuali kalau misalnya aku memang ada kegiatan di luar di hari itu, memang gak terkejar bu aku selesaikan pekerjaan hari itu, ya aku tunda besoknya ya. Tapi selagi aku masih di rumah gitu ya kan, gak ada keluar rumah, ya ngapain daripada kita duduk manis, mending pekerjaan yang menggunung itu kita kerjakan.
jadi nggak ketumpuk-tumpuk gitu. Nah ini juga salah satu ya tip dari aku, biar pekerjaan kita itu nggak menumpuk, terus kita mengerjakannya itu nggak bosan. Kadang kan kalau udah menumpuk gitu, kita lihatnya aja udah gimana ya, udah capek duluan ya, belum dikerjakan, tapi kita udah merasa kalau aku kerjakan nanti paling lama gini gitu ya kan. Ini kerjaan aku udah kelar semua. Ini di siang harinya aku langsung pergi ya teman-teman, pergi ke pasar pusat itu atau pasar Ramayana, pokoknya pusat grosiran terbesar di kota Pekanbaru ya teman-teman. Nah aku nemani mamanya aku pergi beli baju ya, baju buat dibawa pulang untuk oleh-oleh untuk anak abang aku, terus untuk adik aku. Nah di sini kami carinya yang di serba 35 aja teman-teman. Nyarinya di sini baju yang lagi model gitu, yaitu model abu-abu gitu ya. Nah ini biasa lah ya, lorong-lorong yang dilewati yang udah menonton video aku sebelumnya yang aku belanja ke pasar ini pasti juga udah hafal ya dengan pasar ini. Nah di sini ya teman-teman, nih lorong-lorongnya aku telusuri satu persatu gitu ya. Nah lanjut ya. Nah ini langsung aja kita masuk ke dalam ya teman-teman. Nah di sini pokoknya ada, kalau nggak salah aku ada 1, 2, 3, ada 5 lantai gitu loh teman-teman. Tapi aku tuh cuma biasanya kalau belanja itu aku paling di lantai dasar ya, jarang banget aku naik ke lantai 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah itu pun aku baru tahu kemarin loh teman-teman, kalau pasar ini ada sebanyak 5 lantai. Kemarin itu aku juga pernah pergi ya sama mamaku dan abang Raja gitu ya, terus kami nyasar sampai ke lantai 5 gitu loh teman-teman. Nyasar enggak sih, cuma pak suami itu parkir di lantai 5 kemarin gitu ya. Nah di situ aku baru tahu kalau di lantai 5 itu juga banyak yang jualan gitu ya teman-teman. Nah dalam satu hari ini aja aku ke pasar ini 2 kali ya. Nah kemarin tuh kan ceritanya udah pulang dari pasar, si abang Raja tuh dia minta aku beliin tas sekolah gitu, kebetulan tasnya itu udah rusak gitu ya teman-teman. Nah akhirnya aku kembali lagi ke pasar ini, bantu akun aku ini berkembang ya teman-teman. Tahu supportnya dengan cara like, komen, dan subscribe ya, dan aktifkan tanda notifikasi loncengnya agar setiap aku upload video terbaru teman-teman gak ketinggalan ya videonya aku. Sampai di sini dulu ya videonya aku. Assalamualaikum, see you next video, bye bye.